Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bobby di channel Bobby Genius. Oke, yang akan membahas semua tentang IT. Oke, baik. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang software dan ini mungkin kesempatan buat saya untuk bisa menjelaskan apa itu software. Oke, saya akan coba menjelaskan dengan santai agar mungkin mudah dipahami oleh banyak teman-teman semua dan mungkin yang menonton video kali ini bisa saja dari kalangan akademis, bisa juga dari orang tua yang mungkin cari tahu software itu apa sih gitu. Karena masih banyak sekali dijumpai saat ini yang belum mengerti tentang software atau bahkan tidak sadar bahwa mereka sudah mengenal tentang software. Oke, nah jadi deskripsi tentang software itu apa sih itu software? Software itu adalah perangkat lunak yang sudah tersistem atau dibuat secara sistematis untuk bisa memudahkan suatu pekerjaan kita pada device tertentu. Oke, kalau misalnya masih ada yang belum ngerti tentang device itu kayak jenis contoh perangkat keras atau hardware seperti laptop, PC, kemudian ada handphone juga, dan beberapa alat elektronik. Nah, jadi alat-alat tersebut, hardware atau perangkat keras, itu tidak akan berfungsi tanpa adanya software ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misal praktek seperti ini ya, kita mati dan hidupkan sebuah handphone, itu langsung terkoneksi kepada sebuah sistem atau sebuah software dan bisa kita jalankan. Nah, itu yang disebut dengan software. Oke. Kemudian apa saja fungsi dari software? Nah, jadi fungsi daripada software itu adalah dasar pengoperasian suatu hardware yang berupa komputer, laptop, ataupun handphone. Itu yang sering kita sebut sebagai sistem operasi atau operating system. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan berbagai interkoneksi hardware dan software. Nah, ini nih banyak hal, karena kalau yang sekarang ini sudah sering kita jumpai proses cloud system. Nah, ini jejaringnya harus pakai internet. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ada software yang berfungsi sebagai menerjemahkan perintah atau mengidentifikasi program dalam komputer. Nah, ini software yang membuat software. Gitu. Kalau misalnya teman-teman sering main game seperti Mobile Legends, kemudian ada lagi yang operating sistemnya Android ya, Mobile Legends. Terus kalau saya suka main Top 11 untuk bola, kemudian ada lagi COC gitu. Nah, itu adalah sebuah software atau sistem aplikasi di handphone. Nah, dan itu dibuat oleh software. Jadi software membuat software. Banyak fungsinya. Oke. Nah, selanjutnya, apa saja jenis software? Nah, ini jenis software ini ada beberapa, mungkin akan saya singgung 4 jenis software di sini. Di dalam catatan saya, itu jenis software yang pertama adalah software aplikasi. Nah, apa sih software aplikasi? Jadi, software aplikasi ini adalah sebuah software yang sering kita jumpai yang sudah terinstall di sebuah laptop, kita bisa install di sebuah laptop atau komputer atau maupun di sebuah handphone. Baik itu Android, handphone Apple biasanya operating systemnya ada iOS dan yang lain-lain. Oke, contoh ya untuk kita coba ketahui apa saja software aplikasi yang ada di laptop. Nah, di sini mungkin sudah sering banyak pakai Microsoft Word untuk ngetik-ketik, kemudian Microsoft Excel, ada lagi PowerPoint, ada PDF. Kemudian kalau yang suka desain grafis, biasanya mereka pakai software aplikasi Adobe untuk Photoshop, Adobe Premiere untuk editing, After Effects, Illustrator,
CorelDRAW. Kalau untuk para pekerja, engineer, biasanya mereka kenal AutoCAD, SolidWorks, kemudian ANSYS atau yang lain-lain. Nah, itu semua software aplikasi yang bisa diinstal di PC ataupun laptop. Terus kalau misalnya kita bicara tentang HP. Nah, HP juga banyak punya sistem aplikasi. Kalau yang di Android itu kita bisa jumpai di Google Play Store. Itu banyak banget. Mau nyari aplikasi apa itu juga sama, sistem aplikasi namanya, software aplikasi. Kemudian itu kalau yang Android. Kalau yang pakai handphone Apple, mereka biasanya pakai Apple Store. Di sana juga bisa dijumpai dan masih banyak lagi. Nah, terbaru kali ini itu perkembangannya banyak sekali. Kalau untuk yang dari Cina nih datang 2002, mereka punya produk namanya Huawei. Mereka bikin sistem operasi yang namanya Harmony. Itu terbaru dari mereka. Kemudian kalau untuk yang seperti Windows, ini kan kita banyak tahu nih ada Windows 7, Windows 10, yang terbaru adalah Windows 11, Windows 11. Nah, pesaing dari Windows itu untuk sistem operasi ada juga namanya Linux. Oke, jadi yang pertama tadi saya jelaskan tentang jenis software itu adalah software aplikasi. Nah, mudah-mudahan cukup jelas dan sekarang kita masuk kepada software system operation atau operating system. Tadi yang sempat saya singgung, kalau di laptop yang biasa kita jumpai, laptop PC itu kita bisa pakai Windows operating systemnya. Tanpa operating system ini, maka software aplikasi juga tidak akan bisa dijalankan. Oke, jadi harus ada operating system yang bisa menghidupkan hardware. Untuk HP, itu kalau yang banyak dijumpai di masyarakat, biasanya pakai operating system Android. Nah, Android itu adalah operating system. Untuk yang di Apple, biasanya pakai iOS. Kalau untuk yang di Huawei, itu namanya Harmony. Oke. Itu juga jenis aplikasi operating system. Dan yang ketiga adalah software system. Nah, software system ini jadi lebih identik dengan membantu pekerjaan kita dalam menyelesaikan suatu tugas atau suatu penelitian. Nah, ini biasanya sering disebut sebagai software system. Nah, ini bisa dibuat untuk bisa memudahkan satu pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman sering jumpai yang sudah jadi itu ada namanya ERP, Enterprise Resource Planning, seperti SAP, Oracle, kemudian yang lain-lain banyak. Atau kita juga bisa buat satu custom system yang bisa memudahkan proses kerja kita. Nah, ini biasanya banyak dijumpai di perusahaan untuk mengintegrasikan satu sistem kerja, satu departemen ke departemen yang lain. Dan yang keempat adalah driver device atau software yang berfungsi sebagai penghubung, mengoneksikan antara hardware dengan perangkat lunak. Oke, contoh seperti ketika Anda menggunakan aplikasi pengolah kata, maka kita membutuhkan hardware berupa keyboard untuk melakukan pengetikan. Penggabungan dua item tersebut dilakukan oleh driver device. Dan masih banyak lagi sebetulnya, contoh seperti software antivirus itu termasuk dalam kategori malicious software. Oke, nah itu tadi adalah jenis software atau jenis aplikasi sistem. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya pada proses pendistribusian. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk teman-teman semua. Jadi 85% menurut data statistik warga Indonesia ini masih memakai software bajakan yang terinstal di device-nya, terutama untuk penggunaan proses kerja. Nah, ada 3 jenis proses distribusi software. Yang pertama adalah firmware, yang kedua adalah freeware, yang ketiga open source. Nah, untuk firmware ini adalah software yang semuanya harus berbayar atau memberi sebuah lisensi kepada principal software atau melalui distributor ataupun reseller yang menjual software tersebut. Seperti Microsoft Office, Windows, software-software graphic design seperti produk Adobe dan lain-lain, SolidWorks, itu tidak bisa
diinstal secara free atau cuma-cuma. Mereka itu semua software yang berbayar. Dan kalau setiap software yang berbayar kita lakukan instalasi tanpa ada pembelian, maka itu termasuk illegal software. Karena mereka termasuk dalam kategori firmware yang memiliki kekuatan hukum untuk sistem software tersebut. Kemudian ada juga yang namanya freeware. Nah, ini software yang gratis yang teman-teman bisa jumpai, surfing aja di internet. Banyak kok untuk sebuah aplikasi yang mungkin teman-teman butuhkan untuk proses kerja, dan itu bebas bisa digunakan tanpa kita harus khawatir tentang license dari software tersebut. Yang ketiga itu ada namanya open source. Nah, open source ini adalah sebuah software yang diberikan atau di-online-kan untuk diunduh secara gratis oleh semua pengguna untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi, misalnya sebuah sistem yang kita download, itu kita bisa kembangkan untuk bisa memiliki fitur tambahan. Nah, itu yang disebut dengan open source, dan itu bisa menjadi hak kita karena sifatnya adalah open source, punya umum lah gitu. Dan satu lagi saya lupa, itu ada namanya adware. Adware ini adalah software yang ada advertising. Jadi software itu bersifat gratis, tapi ketika kita menjalankan software itu mungkin sering banget kita download sebuah software, nanti suka ada pop-up iklan. Nah, itu namanya adware. Itu tidak berbayar, tapi mereka menyertakan iklan yang sering tampil di setiap aplikasi yang kita jalankan. Jadi itu dia teman-teman penjelasan tentang software, jenis software, kemudian juga proses distribusi atau jenis license software. Nah, ini saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi atensi untuk teman-teman semua dalam bijak menggunakan software. Oke, demikian penjelasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.